Dinikahi Mafia Tampan Season 2 Bab 12. Lily tercekat setelah melihat video yang ditunjukkan oleh Joe. Ia sangat bingung bagaimana cara menjelaskan pada suaminya itu. Dilihat dari sisi manapun, tak akan ada penjelasan yang masuk akal. Bibirnya sudah bergerak-gerak, akan tetapi lidahnya terasa begitu keluh. Aku gak nyangka kamu tega ngelakuin itu, Li. Apa sebegitu rendahnya aku di mata kamu? Tanya Joe. Lily menggelengkan kepalanya dengan cepat. Hatinya terasa seperti hampir meledak, karena ia yakin suaminya sedang marah besar. Enggak, bukan begitu, Jo. Tolong jangan salah paham, pinta Lily. Ia sampai tergagap karena ketakutan. Salah paham? Apa ada yang bisa dipahami dari tindakanmu itu? Tanya Jo. Tatapannya begitu sinis, berbeda dengan kemarin. Seharian mereka memadu kasih, tatapan Jo terlihat begitu penuh cinta. Oke, aku salah. Tapi aku sama sekali gak berniat jahat, Jo. Ujar Lily. Bola matanya terasa panas hingga air matanya menggenang. Lalu apa? Aku tahu diriku memang rendah, Li. Dibanding dengan kamu, tentu saja sangat jauh. Bagai langit dan bumi. Tapi apa karena itu kamu bisa seenaknya merendahkan harga diriku? Tanya Jo. Napasnya terlihat naik turun. Sangat jelas bahwa dirinya sedang marah besar. Lily mendekat pada suaminya itu. Jo, aku minta maaf. Please jangan berpikir seperti itu. Gak pernah sedikit pun terlintas dalam benakku untuk merendahkan kamu, Jo. Ujar Lily memelas. Ia menggenggam tangan suaminya. Jo menarik tangannya. Saat ini ia sedang kecewa sehingga tak ingin disentuh. Aku kecewa. Kamu keterlaluan, Li. Pernikahan itu momen sakral. Bisa-bisanya kamu permainkan seperti itu. Ujar Jo sambil memalingkan wajah. Siapa yang mempermainkan pernikahan, Jo? Aku serius menjalaninya. Ucap Lily. Ia tak terima disebut telah mempermainkan pernikahan mereka. Serius kamu bilang, wanita mana yang sengaja menjebak pria agar dinikahi? Apa kamu bahagia menikah karena kecelakaan? Hah? Bentak Jo. Lily sampai terperanjat dibuatnya. Ia ketakutan melihat Jo marah seperti itu. Tapi nyatanya sekarang kamu bahagia kan? Tanya wanita itu. Jo menoleh ke arah Lily dan menatapnya. Bahagia sebelum mengetahui fakta bahwa kamu menjebakku. Sekarang coba tukar posisinya. Bagaimana kalau kamu yang dijebak lalu dipaksa menikah denganku? Tanya Jo dengan tatapan sinis. Ya, nggak masalah. Toh setelah menikah aku bisa hidup bahagia. Jawab Lily kikuk. Oh, begitu. Bagaimana kalau yang menjebakmu adalah anak buah papihmu yang lain? Apa kamu masih bisa bahagia? Tanya Jo lagi. Lily tercekat. Tentu tidak semudah itu bisa bahagia jika hidup dengan orang yang tidak ia cintai. Kamu tahu, cuma wanita murahan yang rela melakukan hal itu. Cibir Jo. Ia sangat kesal sampai kehilangan kendali. Jo memang seperti itu jika sedang marah. Plak. Lily langsung menamparnya. Ia tak terima disebut wanita murahan. Jaga ucapanmu ya, Jo. Bahkan sampai kemarin pun aku masih menjaga kesucianku. Kamu kan yang sudah mengambilnya? Iya, memang aku yang mengambilnya. Tapi itu karena godaan kamu. Sejak awal kamu memang sudah berniat untuk menggodaku kan? Tanya Jo. Ia seolah lupa bagaimana keromantisan yang mereka lalui kemarin. Padahal kemarin dirinya yang sangat bersemangat melakukan pergulatan panas dengan wanita itu. Tes, tes, tes. Air mata Lily menetes. Ia sudah tidak sanggup membendungnya lagi. Ia mengangguk sambil menatap Jo. Iya, di mata kamu aku memang murahan. Mungkin karena sejak awal kamu tak pernah mencintaiku. Maaf jika caraku salah. Aku hanya ingin hidup dengan orang yang aku cintai. Ujar Lily. Kemudian ia langsung balik badan, lalu berjalan ke arah pintu ruangan itu. Kalau kamu menyesal, aku tidak keberatan jika pernikahan ini diakhiri. Ujar wanita itu. Kemudian ia keluar dari ruangan tersebut dan membanting pintunya. Bruk. Lily meninggalkan apartemen itu sambil menangis sesegukan.
Jahat, lirihnya. Ia sampai tak dapat berkata-kata lagi. Joe mengusap wajahnya dengan kasar. Sebenarnya ia tak ingin menyakiti hati Lily. Namun seperti itulah, kehidupannya yang keras selalu membuat Joe lepas kendali setiap kali sedang marah. Beberapa tahun mengikuti Nick sebagai mafia, Joe jadi selalu berhati dingin. Ia sering mengucapkan kalimat yang menyakitkan demi menghadapi lawannya. Sebenarnya apa yang Joe katakan pada Lily belum seberapa. Namun ia lupa bahwa yang dihadapi saat ini bukanlah musuh. Ia pun tak sadar hati Lily begitu lembut, sehingga kata-katanya begitu menusuk relung hati yang paling dalam. Ia sengaja tak mengejar Lily. Saat ini dirinya sedang butuh waktu. Joe khawatir jika tetap berhadapan dengannya, mungkin akan ada hal yang lebih parah yang ia lakukan. Mungkin kita sama-sama harus introspeksi dulu, gumam pria itu. Meski begitu, Joe menghubungi anak buahnya. Telepon terhubung. Tolong ikuti istri saya. Jangan sampai dia terluka. Pastikan dia pulang dengan aman, pinta Joe. Baik tuan, jawab anak buah Joe. Mereka pun membuntuti Lily dari apartemen Joe hingga ke apartemennya. Kemudian memberi laporan pada pria itu bahwa istrinya sudah tiba di apartemen dengan selamat. Ting, anak buah Joe. Selamat siang tuan, Nona Lily sudah tiba di apartemen dengan selamat. Joe lega setelah mendapat laporan seperti itu. Kamu harus aku hukum untuk beberapa hari. Semoga kamu bisa merenungi kesalahan muli, gumam pria itu. Ia berharap dengan begitu ke depannya Lily tidak bertindak semena-mena lagi. Bagaimanapun sebagai lelaki ia tak ingin dikendalikan oleh wanita. Terlebih status Lily jauh di atasnya. Setelah sedikit lebih tenang, Joe keluar dari ruangan itu. Mendapat cuti dari Nick, ia memutuskan untuk diam di apartemennya. Joe sedang tidak mood untuk melakukan apapun. Terbiasa hidup dengan Lily, meski baru beberapa hari tetapi cukup meninggalkan kesan. Kini Joe kesepian, sebab biasanya selalu ada gadis manja itu di sekitarnya. Ia teringat bagaimana Lily menggodanya. Menggemaskan memang, tapi Joe kesal jika ingat Lily telah menjebaknya. Kenapa aku jadi ingat dia terus sih? Sial, gumam Joe kesal. Ia jadi marah-marah sendiri. Antara pikiran dan hatinya sangat tidak sinkron. Otaknya sangat kesal karena telah ditipu. Akan tetapi hatinya sangat merindukan dan tak ingin jauh dari gadis itu. Setiap apapun yang ia lakukan di apartemen itu tak luput dari bayang-bayang Lily. Mereka cukup banyak menghabiskan waktu bersama, sehingga banyak momen yang terekam di ingatan Joe. Padahal baru beberapa hari, tapi kenapa dia sangat mendominasi pikiranku? Keluh Joe. Ia sangat bingung mengapa dirinya bisa seperti itu. Masuk ke kamar, Joe seolah melihat Lily ada di tempat tidurnya. Masuk ke kamar mandi, ia seperti melihat istrinya sedang mandi dan tersenyum ke arahnya. Lily, kamu keterlaluan sekali, pekik Joe kesal. Hatinya sangat tertekan karena kondisi seperti itu. Hari ini Joe sampai tak berselera makan. Malam harinya, pria itu memutuskan untuk istirahat lebih awal. Ia yang sudah memakai piyama pun naik ke tempat tidur. Akan tetapi 1 jam lebih dirinya berada di tempat tidur. Sampai bolak-balik, Joe masih belum juga terlelap. Ia justru semakin teringat Lily. Rasanya begitu hampa. Tak ada aroma tubuh wanita itu. Tak ada pula kehangatan pelukan. Aku gak bisa tidur kalau begini. Mungkin cinta memang lebih penting daripada harga diri, ujar Joe. Akhirnya ia mengalah. Pria itu pun beranjak dan langsung pergi ke apartemen Lily tanpa berganti pakaian. Malam itu Joe melajukan mobilnya secepat mungkin. Ia sudah tidak sabar ingin memeluk istri kecilnya itu. Joe akan meminta maaf supaya Lily tak marah lagi. Cit. Ia menghentikan mobilnya tepat di depan lobi. Kemudian Joe turun dan langsung memberikan kunci mobilnya itu ke petugas walet. Ia tidak ingin membuang waktu untuk memarkir mobil. Joe berlari kecil menuju unit istrinya tersebut. Ia menghela napas sekali tiba di depan apartemen Lily. Dengan tangan gemetar, Joe menekan tombol pintu kamar tersebut. Semoga dia sudah tidur. Aku akan langsung masuk ke kamar dan memeluknya, batin Joe. Hatinya berdebar-debar seolah ingin melakukan malam pertama. Nit, pintu apartemen terbuka. Joe pun langsung masuk diam-diam kemudian menutup pintunya lagi. Ia tak memanggil Lily, sebab dirinya memang ingin memberi kejutan pada istrinya itu.
Ia sudah siap menghadapi kemarahan Lily yang pasti sedang kesal karena ucapannya tadi. Saat memasuki apartemen itu, Joe melihat seluruh ruangan sepi. Syukurlah, sepertinya dia memang sudah terlelap, gumam Joe. Ceklok. Joe membuka pintu kamar, namun keningnya mengerut kalau tak menemukan istrinya di dalam. Lee, panggilnya. Ia yang awalnya mengendap pun kini berjalan cepat menuju kamar mandi. Lily, kamu di mana? Tanyanya sambil membuka pintu kamar mandi. Ternyata di sana pun kosong. Kemana dia? Gumamnya. Hatinya mulai was-was karena istrinya tak ada di sana. Kira-kira Lily kemana ya? See you.